Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bajanetian Naja dan nama kelas saya 20 Di sini saya akan mempresentasikan materi antropologi tentang hubungan dokter dan pasien. 3 pola hubungan dokter dan pasien. Yang pertama, activity passivity. Kalau orang tua anak-anak seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik abad kelima sejarah Masehi. Di sini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Kedua, guidance compression. Hubungan membimbing kerjasama seperti halnya orang tua dan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan, pengobatan, dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter. Yang ketiga, mutual participation. Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya, seperti medical check-up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. Dua hal secara perjanjian dan undang-undang. Yang pertama, berdasarkan perjanjian, timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan dokter menyanggupinya dengan dimulai amnesa atau tanya jawab dan pemeriksaan oleh dokter. Dari seorang dokter harus dapat diharapkan bahwa ia akan seharusnya sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasiennya. Dokter tidak bisa menjamin bahwa ia pasti akan dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor yang berkaitan: usia, tingkat kesulitan penyakit, macam penyakit, komplikasi, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, hal ini diatur sebagai dalam KUH Perdata Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian pada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Perubahan melanggar hukum sebagai suatu tindakan atau non-tindakan yang atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau bertentangan dengan susila baik atau kurang hati-hati dan kelalaian yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat terhadap seorang atau barang orang lain. Kewajiban yang dimiliki oleh pasien. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala peraturan dan tata tertib yang di klinik atau rumah sakit. Kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Keempat, pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk memberi semua imbalan jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. 5. Kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa
demi keamanan dan keselamatan. 6. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 7. Memberikan informasi lengkap tentang perjalanan penyakit, pengobatan yang sudah diperoleh, berapa lama menderita sakit, perubahan fisik, mental, tindakan pengobatan, dan perawatan yang lalu. 8. Bersedia diperiksa dalam kaitannya penegakan diagnosis, penentukan prognosis. 9. Mematuhi nasihat dokter untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit dan bersedia untuk berpartisipasi menjaga kesehatannya. 10. Memberi imbalan jasa. 11. Menjaga kehormatan profesi dokter. 12. Kewajiban memberi kesempatan cukup agar dokter dapat bekerja dengan baik. Hak yang dimiliki oleh pasien. Pertama, hak pasien adalah hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien. Kedua, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang ketiga, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Keempat, pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. Kelima, pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Keenam, pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat intisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. 7. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second opinion terdapat penyakit yang dideritanya. Pengetahuan dokter yang merawat. Ke-8, pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Kewajiban yang dimiliki oleh profesi dokter. Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit. Kedua, dokter wajib menunjuk pasien ke dokter lain atau rumah sakit yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila ia tidak mampu melakukannya suatu pemeriksaan atau pengobatan. Ketiga, dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia. Keempat, dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Keenam, dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien. 7. Dokter wajib memberikan informasi yang kuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditemukannya. Hak-hak yang dimiliki oleh dokter. Yang pertama, dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kedua, dokter berhak untuk bekerja sama menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi atau seorang dokter, walaupun ia berstatus hukum sebagai karyawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat memerintahkan untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari standar profesi atau keyakinannya. Ketiga, dokter berhak
untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi, dan etika. Keempat, dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain. Kelima, dokter berhak atas privasi atau berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan. 6. Dokter berhak untuk mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan atau peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang ketujuh, dokter berhak mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya. Yang ke-8, dokter berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya. Yang ke-9, dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien. Yang ke-10, hak rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Pengakhiran hubungan dokter dan pasien. Kewajiban yang menyertai dokter akibat terbentuknya hubungan antar dokter dan pasien berlanjut hingga berakhirnya hubungan tersebut. Berakhirnya hubungan tersebut dapat terjadi akibat yang pertama, selesainya pengobatan dengan membaiknya keadaan pasien. Yang kedua, penolakan dokter oleh pasien. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Yang keempat, penarikan dokter secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.